Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan membahas materi makromolekul tentang lipid. Oke guys, sebelumnya perkenalkan, Nama saya Fania Zahra Elvina. nama saya Mesya Amelia Putri. Oke guys, langsung nonton ya. Di sini aku bakal ngejelasin contoh lipid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada bahan energi untuk tubuh. Itu biasanya ada lemak, dan contohnya itu ada minyak kelapa, minyak zaitun, terus juga bisa lemak dari daging. Terus yang kedua, ada memasak dan mengolah makanan. Itu kayak minyak goreng, terus juga minyak kelapa sawit, terus juga minyak zaitun juga termasuk ya guys. Terus yang ketiga, ada produk kecantikan. Itu biasanya dipakai buat kehidupan sehari-hari para perempuan kan, kayak seperti lipstick, terus juga ada lotion dan lain-lain sebagainya. Nah, yang keempat ada industri obat. Lipid seperti fosfolipid digunakan untuk membuat kapsul lunak, salep, atau sebagai bahan pengantar obat. Terus yang kelima ada pelindung tubuh. Lemak di bawah kulit berfungsi menjaga suhu tubuh dan melindungi organ dari benturan. Terus juga yang keenam ada pembuatan produk rumah tangga seperti lemak hewan atau minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, dan produk pembersih lainnya. Dan yang terakhir adalah komponen makanan olahan. Banyak makanan olahan seperti mentega, margarin, dan keju mengandung lipid untuk rasa dan tekstur. Nah, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang manfaat lipid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya lemak yang ada di dalam tubuh kita. Apa sih fungsi lemak itu? Yang pertama, sumber energi. Karena lipid adalah sumber energi utama selain karbohidrat. Yang kedua, ada penyimpanan energi. Lemak disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi yang digunakan saat tubuh mengalami kekurangan asupan makanan. Yang ketiga, ada isolasi panas. Lapisan lemak di bawah kulit ini membantu menjaga suhu tubuh dan mencegah hilangnya panas. Terus yang keempat, ada pelindung organ. Lemak itu mampu melindungi organ vital seperti jantung, ginjal, dan lain-lain. Terus yang kelima, ada komponen membran sel. Lipid, yaitu terutama fosfolipid, membentuk membran sel yang penting untuk menjaga struktur dan fungsi sel. Lalu selanjutnya yang keenam ada membantu penyerapan vitamin. Lipid membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang penting untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya ada yang ketujuh, bahan dasar pembuatan produk. Lipid digunakan dalam industri untuk pembuatan sabun dari lemak hewani atau nabati. Lalu juga ada kosmetik seperti pelembab dan lipstick. Terus juga ada makanan seperti margarin, minyak goreng, dan mentega. Yang kedelapan, ada produksi hormon. Lipid seperti kolesterol berperan dalam sintesis hormon, misalnya hormon seks, estrogen dan testosteron, dan hormon steroid lainnya. Yang kesembilan, ada sumber asam lemak esensial. Asam lemak seperti omega 3 dan omega 6 yang berasal dari lipid itu penting untuk kesehatan jantung, otak, dan fungsi tubuh lainnya. Lalu yang terakhir ada fungsi pelumas. Lemak digunakan sebagai pelumas alami dalam tubuh seperti di persendian untuk mengurangi gesekan. Nah, kemudian lipid juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif ya loh. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang dampak positifnya. Pertama, sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Karena lipid mempunyai 9 kalori per gram yang bagus untuk aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada penyerapan vitamin, membantu menyerap vitamin larut lemak seperti A, D, E, K yang bagus untuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ lemak, yaitu melindungi dari trauma dan juga menjaga suhu tubuh. Yang keempat, ada membentuk sel fosfolipid. Itu adalah komponen membran sel yang menjaga stabilitas dan fungsi sel. Nah, yang kelima itu ada produksi hormon kolesterol. Itu tuh diperlukan untuk menghasilkan hormon steroid seperti estrogen dan testosteron. Sini aku bakal ngejelasin tentang dampak negatifnya. Yang pertama, resiko penyakit jantung, lemak jenuh, dan trans dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL jahat, memicu aterosklerosis. Yang kedua, ada obesitas, konsumsi lemak berlebih menyumbang penumpukan kalori, meningkatkan resiko obesitas. Yang ketiga, ada gangguan metabolisme. Tingginya lipid dapat mempengaruhi fungsi insulin, menyebabkan resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Terus yang keempat, ada peradangan lemak trans dan omega 6 berlebih dapat memicu peradangan kronis. Yang terakhir, ada gangguan hati. Pemumpukan lemak di hati dapat menyebabkan perlemakan hati non-alkoholik atau NAFLD.